Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Polres Badung masih memeriksa intensif 4 orang warga negara asing terkait dugaan memproduksi dan menyebarkan konten porno di Bali. Badan Narkotika Nasional atau BNN mencatat ada 6 desa di Karangasem yang menjadi desa waspada narkoba. Sejenak melepas penat di Pantai Wates, Yeh Malet, Karangasem. Polres Badung masih memeriksa intensif 4 orang warga negara asing WNA yang terdiri dari 3 warga negara Inggris dan 1 orang warga negara Australia terkait dugaan memproduksi dan menyebarkan konten porno di Bali. Salah satu di antaranya adalah artis porno kenamaan asal Inggris Tia Billinger atau yang lebih dikenal dengan nama Bonnie Blue. Polres Badung berupaya mendalami keterangan keempat WNA meski mereka kompak berdalih berkumpul di sebuah studio di wilayah Desa Prerenan Bengwi, Badung karena sama-sama konten kreator dan selebgram. Namun polisi menemukan sejumlah benda mencurigakan di lokasi seperti kamera untuk merekam, alat kontrasepsi, obat kuat, dan mobil pick-up. Penyidik saat ini masih mengumpulkan bukti tambahan untuk menjerat para pelaku dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Jika terbukti, kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan. Nah, dari 14 orang tersebut, kami masih melakukan penyelidikan secara intensif terhadap BB, perempuan 26 tahun, warga negara Inggris, kemudian LAJ, laki-laki 20 tahun, warga negara Inggris, kemudian INL, laki-laki 27 tahun, warga negara Inggris, kemudian JJTW, laki-laki 29 tahun, berwarga negara Inggris. Artis pornografi asal Inggris yang ikut ditangkap kerap memicu kontroversi. Kehadirannya di Bali khususnya di salah satu studio di Desa Prerenan Bengwi, Badung menimbulkan kecurigaan publik artis ini akan berbuat hal serupa seperti di negara lain. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Badan Narkotika Nasional atau BNN mencatat ada 6 desa di Karangasem yang menjadi desa waspada narkoba karena rentan terpapar narkoba. Catatan BNN tersebut berdasarkan survei di 45 desa lainnya. Penetapan status desa rawan narkoba dilakukan berdasarkan formulir yang diisi Perbekal, Babinsa, Babin Kaptimas, dan masyarakat. Survei menyangkut kerentanan penyebaran narkoba bukan berdasarkan kasus yang terjadi. Indikasi kerawanan narkoba bisa disebabkan faktor sosial, ekonomi, faktor kriminalitas, dan lain sebagainya. Boleh diperhatikan alatnya masih baru ya, Pak? Daerah rawan hasil survei kami dari IKRN dari BNN Pusat itu dari 75 desa, 3 kelurahan, ada 6 desa yang terindikasi waspada. 45 desa siaga dan 25 desa aman. Nah, ini untuk indikatornya tidak semua terjadi pengungkapan kasus, tapi semua yang waspada dan siaga ini lebih ke kerentanan masyarakatnya untuk menggunakan narkoba. Survei Desa Rawan Narkoba merupakan proses untuk mengidentifikasi dan memetakan wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Tujuannya untuk memahami kondisi lokal sehingga perlu pembentukan program bersih narkoba atau Bersinar. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Asap putih yang keluar dari kawah Gunung Agung akhir-akhir ini menjadi perbincangan ramai. Di media sosial, aktivitas Gunung Agung membuat khawatir banyak netizen karena belakangan ini banyak gunung di Indonesia mengalami peningkatan status. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Karangasem menegaskan, fenomena asap putih dari Gunung Agung merupakan fenomena alam dan terjadi karena hujan di sekitar puncak.
Meskipun demikian, BPBD mengimbau masyarakat tidak panik dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya. Sebab seluruh perkembangan Gunung Agung terus terpantau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Ya, jadi berkaitan dengan video beredar ya di media sosial bahwa saat ini Gunung Agung ada aktivitas dikaitkan dengan adanya erupsi Gunung Semeru gitu. Jadi perlu saya tegaskan sesuai dengan hasil koordinasi dengan Pos Pengawas Gunung Agung bahwa asap yang keluar itu adalah uap atau gas yang memang keluar dari kawah Gunung Agung yang masih aktif. Apalagi warna asapnya itu putih, berarti itu sesuatu yang normal atau wajar terjadi terhadap gunung api yang masih aktif. Intinya itu fenomena yang memang alami yang biasa terjadi terhadap gunung api yang masih aktif. Meski status gunung tetap aman, masyarakat dan wisatawan diminta mematuhi beberapa rekomendasi. Di antaranya membatasi aktivitas di sekitar kawah, tidak berada di area puncak saat cuaca mendung atau hujan. Selain itu, pihaknya mengimbau agar mewaspadai potensi lahar pada aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Agung, terutama saat musim hujan. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.